Oke, selamat datang di semester genap 2020-2021 untuk mata kuliah BID 04 Technopreneurship. Nah, jadi kalau kalian ini berada dalam kurikulum kalian ya. Jadi mata kuliah ini itu sebetulnya memperlengkapi kalian nanti untuk supaya kalian tuh mampu untuk menjadi seorang entrepreneur ya. Saya yakin tidak semua orang pengen jadi entrepreneur ya, karena jadi entrepreneur itu nggak gampang sama sekali ya. Saya sendiri sebagai seseorang yang punya usaha dan juga udah mulai usaha beberapa usaha berkali-kali dan jatuh bangun, gagal juga gitu ya. Tahu banget gitu bahwa memulai satu bisnis itu ya bisa aja gampang-gampang aja gitu ya mulainya, tapi untuk mempertahankannya supaya survive itu sama sekali tidak mudah. Oke. Jadi saya di sini akan berbagi pengalaman saya ya dengan kalian, dan juga tentunya harus melengkapi kalian dengan pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Oke. Nah, secara khusus yang disebut technopreneur itu adalah entrepreneur tapi bidangnya itu teknologi ya. Jadi nanti kita akan coba lihat apa sih perbedaannya. Mata kuliah ini semua akan saya tempatkan di CLS Maranatha Edu. Jadi ini adalah portal kalian, materi dan kemudian programnya dan sebagainya itu ada di sini ya. Jadi kalian selalu pas setiap minggunya nanti kalian perlu masuk ke portal CLS Maranatha Edu. Kemudian nanti kalian bisa sesuai dengan pertemuannya itu mendownload materi yang dibutuhkan. Nah, saya sebetulnya belum semua di-upload nih ya. Jadi ini ada perkenalan, kemudian di sini sesuai penjelasan saya, semua bahan, video, submisi tugas lewat sini. Tapi khusus kuis dan ujian itu di Google Classroom, karena saya sudah mengalami pengalaman buruk kalau di sini kurang lancar gitu ya untuk membuat soal, untuk memasukkan soalnya dan juga untuk grading sebenarnya nggak salah sih. Oke, pokoknya masukin soalnya lah yang paling membuat penderitaan ya. Jadi saya lebih suka dengan Google Classroom khusus untuk kuis dan ujian. Jadi saya tidak akan mengupload materi-materi di sana ya. Tapi kalau pas ada tugas yang besar size-nya itu biasanya juga saya tempatkan di Google Classroom karena di sini ada batasan 30 MB. Oke, nah sekarang hari ini kita akan bahas tentang silabus dulu. Kemudian saya tunjukkan di sini ya. Nah, nanti ini saya baru upload 2 textbook ya. Nanti saya ada beberapa textbook lagi karena di sini menurut saya kalian itu seharusnya membaca-baca gitu ya, sumber-sumber, banyak sumber, karena semakin sekarang sih rasanya makin banyak lah ya tentang pengetahuan tentang entrepreneurship. Dan rasanya ya mungkin nggak banyak berubah sih kalau dari soal bagaimana cara melaksanakannya, bagaimana kita membuat satu bisnis proposal gitu ya. Tapi saya pengen kalian selalu terupdate dengan yang terbaru. Oke. Nah, untuk hari ini materi yang saya tempatkan ya. Nanti kita akan bahas masing-masing. Oke, sekarang saya akan masuk dulu ke dalam silabus ya. Jadi kalian silahkan download silabusnya. Oke, baik ya. Nah, jadi mata kuliah ini bertujuan untuk mengajarkan mahasiswa bagaimana mendirikan startup bisnis secara umum dulu ya, dan secara khusus juga terkait bidang teknologi informasi. Jadi apapun yang kalian pelajari di mata kuliah ini harusnya bisa juga dipakai untuk bisnis yang bukan teknologi ya. Oke. Nah, mahasiswa akan belajar membuat rencana bisnis teknologi, membuat perhitungan biaya, bagaimana mengelola keuangan, mencari modal usaha, melakukan pemasaran dan mempersiapkan SDM ya. Kalian juga akan diajak untuk melakukan simulasi bisnis dengan menggunakan JA Titan software ya. Ini online. Nanti kita ada pertemuan di mana kita, walaupun ini saya nggak banyak-banyak ya, nanti kalian boleh explore sendiri. Saya cuma ada satu pertemuan aja yang pakai JA Titan software, kita di kelas bertemu lalu kita main gamenya ya. Tapi kalian di luar dari ini silahkan kalau mau main sendiri ya, it's fine. Oke. Nah, untuk pustaka ini saya ada 11 dalam list ya. Ini saya ada bukunya, saya pasti uploadkan kepada kalian ya. Setidaknya sampai ada semua sih. Cuman yang ini nih saya belum cari lagi karena ini udah agak lama, tapi saya
Saya belum cari, lupa yang 2 lagi. Tapi yang ini semua nanti saya bisa uploadkan. Kalau kalian ada waktu, kalian baca-baca ya, silahkan untuk menambah pengetahuan. Untuk jadwal perkuliahan, ternyata hari Kamis tuh banyak kena libur. Aduh ya, jadi banyak kena libur. Saya dengan terpaksa gitu ya, dengan melihat jadwal ini, jadinya untuk pertemuan 1 hari ini, pertemuan 2 minggu depan gitu ya. Nah, tanggal 11 aja udah libur nih kalian ya. 11 udah libur. Lalu jadi kita baru ketemu lagi 18, lalu ketemu lagi 25 ya. Nah, kemudian kena lagi libur Paskah. Oke. Jadi kita sampai 8 April itu kita cuma ketemu 5 pertemuan ya. Nah, gara-gara itu karena saya harus 14 pertemuan ya. Pas lagi UTS itu biasanya kalian di minggu pertama akan ujian. Nah, jadi minggu keduanya kosong. Nah, oleh karena itu saya tambahkan 1 pengganti di 22 April 2021 untuk mulai untuk 1 pertemuan lagi ya. Jadi ini sorry agak melalui jadwal yang normal karena saya kena libur terus ini ya. Oke. Kemudian di sini jadi Kamis itu hari yang banyak libur. Oke, kemudian nanti setelah UTS, jadi UTS itu kalian jadinya cuma pertemuan 1 sampai 5 aja bahannya ya. Setelah itu baru pertemuan 6 sampai ke 14 ya. Jadi kalau kalian baca ini nanti kita kena libur juga Idul Fitri di sini. Dan saya materinya nanti pas 2 pertemuan terakhir itu kalian akan pitching rencana bisnis yang sudah dibuat. Oke. Dan ini saya pokoknya di kelas ini saya mau ada 6 kelompok. Oke. Kalau 24 itu berarti 1 kelompok itu 4 orang aja. Oke, 4 orang aja. Dan kalian nanti akan pitching rencana bisnis dan setelah itu baru kita UAS ya di antara 28 ke 9 Juli. Oke, dengan bahan pertemuannya 6 sampai 14. Oke. Nah, untuk tugas besar yang ini ya, rencana bisnis itu apa? Nah, jadi saya sudah tuliskan di sini menyusun bisnis plan, membuat pitch deck presentation dan pitching untuk investor. Jadi nanti kalian pura-puranya sedang presentasi kepada investor untuk mendapatkan pendanaan. Oke, dan kalian pura-puranya benar-benar nawarin ya, oke saya menawarkan sekian persen saham saya dengan nilai sekian, oke? Ya nggak apa-apa lah, biar seru ya. Oke, nanti audiensnya mahasiswa yang lain, saya itu akan pura-puranya jadi investor. Oke, untuk komponen penilaian, nilainya 25% UTS, 25% UAS, dan 50% KAT. Nah, jadi KAT ini diantaranya ada bisnis plan, kemudian biasanya saya di kelas-kelas itu ada kegiatan, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian semua, untuk mata kuliah saya sebenarnya saya jarang memberikan nilai jelek, ya. Kecuali kalian tuh nggak ngerjain tugas, nggak datang di kelas, itu saya susah sekali untuk bisa kasih nilai bagus, ya. Karena saya tidak punya komponen nilainya. Ya, jadi kalian nanti kalau saya memberikan nilai itu saya biasanya minimum kalian hadir dulu ya. Oke. Kedua, kalian harus mengumpulkan tugas. Oke. Jadi kalau dikasih tugas jangan nggak dikumpulin. Oke. Harus dikumpulin. Apapun itu, mau kualitasnya ya saya tentunya pengen nilai terbaik buat kamu ya. Tapi kalau kamu ngerjain asal-asalan ya, tapi saya nggak bisa ngasih 0 kalau kamu udah ngumpulin gitu ya. Kalau kamu nggak ngumpulin saya pasti kasihnya 0, saya nggak mungkin kasih nilai yang lain. Oke. Jadi ini pesan saya kepada kalian semua. Untuk simulasi JE Titan Software agak belakang ya, karena saya pengen kalian waktu main simulasi ini, kalian tuh ngerti angka yang ada di dalam software itu. Ya, jadi saya udah ngajarin dulu di sini, karena banyak duit-duitnya, ya. Jadi setidaknya waktu kalian baca-baca itu tuh udah ngerti, gitu ya. Apaan sih ini angka ini gitu, ya, supaya nggak buta-buta amat. Oke. Nah, kemudian ya cukuplah mungkin kalau silabus seperti itu ya. Jadi saya akan selalu hadir di kelas itu biasanya nanti mengajarkan materi, kemudian nanti kita asal ada aktivitas gitu ya. Walaupun ya belum tentu selalu ada aktivitas ya. Nanti kita lihat yang mana yang saya punya waktu cukup untuk melakukan aktivitas tersebut. Oke, baik.
Itu penjelasan saya untuk silabus pada hari ini.